Seorang ibu bernama Kesha sedang menyapu di halaman rumahnya. Lalu ia melihat seorang gadis yang diantar oleh seorang teman cowoknya, di mana gadis itu tidak lain adalah Salsabila tetangganya. Kesha pun menyadari ada sesuatu yang berubah dari Salsabila tetangganya itu. Tak lama dari perasaan membatin Kesha, ia pun menegur Salsabila untuk menanyakan kondisinya saat ini. Keesokan harinya, saat Kesha ingin memasuki rumahnya, ia tak sengaja melihat Salsabila berjalan, lalu menjatuhkan barang yang ia curigai adalah obat-obatan terlarang. Lalu, ia pergi mengobrol dengan Bu RT untuk segera menindaklanjuti serta melaporkan Salsabila ke pihak yang berwajib. Lihat Salsabila gak akhir ini? Enggak, kenapa? Saya curiga dia ngonsumsi anak gitu. Soalnya kemarin saya ngeliatin dia lagi ngonsumsi obat-obatan gitu. Apa kita sampai kerja kontrak wajib? Tapi saya juga curiga sih Bu, soalnya saya ngeliat perubahan fisik sama perubahan tingkah lakunya gitu. Boleh deh Bu, nanti saya coba lapor deh ke pihak wajib ya. Kita laporin aja Bu. Bu RT menghubungi polisi serta menceritakan kronologi mencurigakan yang ia dapat dari Bu Kesha kepada polisi untuk segera melakukan investigasi atau intel kepada Salsabila, tetangganya itu. Kelvin berkunjung ke rumah Salsabila untuk menawarkan obat-obatan baru. Tetapi Salsabila baru saja menyadari bahwa obat yang lama itu hilang atau terjatuh, lalu mereka panik. Apaan nih baru Adi? Iya. Boleh dong? Nih. Nah, mantep nih. Nah, obat yang kemarin masih ada? Yang itu gue kasih? Emang udah lo kasih ke gua? Udah. Ada sih? Udah kemarin pas mungkin lo pas maghrib tuh setengah sadar kali. Ah, enggak masa iya sih? Apaan jelas-jelas itu gue kasih yang kemarin tuh. Tapi di gua nggak ada. Ya, terus kemana itu? Gue juga nggak ada. Gue nggak ingat lagi. Mana ya? Atau ada? Itu di jalan kali. Naasnya, di tengah kepanikan Salsabila dan Kelvin, si pengedar, tanpa sadar mereka mengkonsumsi obat-obatan itu di teras rumah Salsabila. Di sisi lain, Pak Surya sebagai polisi datang ke alamat yang sudah diberikan Bu RT dan bertanya kepada warga setempat kediaman Salsabila untuk melakukan penyelidikan serta menggali informasi lebih dalam tentang Salsabila. Dengan informasi yang sudah Pak Polisi dapatkan dan temukan, keesokannya Pak Polisi segera Dengan informasi yang sudah Pak Polisi dapatkan dan temukan, esoknya Pak Polisi segera melakukan penggeledahan terhadap rumah Salsabila dan menangkap kedua pelaku atas kasus narkoba. Polisi angkat bicara depan media terkait kasus narkoba yang cukup mengkhawatirkan warga sekitar. Gelap banget. Itu Bu, tahu rumah Salsabila nggak ya? Oh, di sana Pak. Di sana ya? Iya. Iya. Dengan informasi yang sudah Pak Polisi dapatkan dan temukan, esoknya Pak Polisi segera melakukan penggeledahan terhadap rumah Salsabila dan menangkap kedua pelaku atas kasus narkoba. Ini barang buktinya, kayaknya ini betul benar. Gua saja orang. Apa tangan?
Jangan ada yang bergerak. Ini dia buktinya. Jika kalian telah menggunakan narkoba di sini ya. Polisi angkat bicara depan media terkait kasus narkoba yang cukup mengkhawatirkan warga sekitar. Saudara-saudari inisial K dan S dijerat dengan pasal narkoba yang persidangannya dilakukan secara terpisah. Untuk kasus kedua ini, pekerja di rumah produksi itu dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 144 ayat 1, pasal 127, dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Untuk kasus ini, inisial K dan S diganjar hukuman 15 tahun penjara dan hukuman itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tak hanya itu, dia juga dihukum 4 tahun DUI karena kasus narkoba yang diperkuat di tahap pending. Total, dia harus menjalani masa hukuman 19 tahun di penjara. Sekian informasi yang saya berikan, terima kasih.